warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya akan memberitahu topik apa yang bakal kita bahas nanti. Sebelum memulai materi ini, mari kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya kalian boleh tuh perkenalkan diri masing-masing, dimulai dari sini ya. Silakan. Halo, perkenalkan aku Anissa Azafira, biasa dipanggil Anissa. Halo, perkenalkan nama aku Azhara Saputri, biasa dipanggil Ara atau Azhara. Jadi Azhara ya namanya. Oke. Sebelumnya kalian saya undang di sini sudah tahu belum harus belum mau ngapain? Belum tahu nih Kak. Oke. Jadi sebelumnya saya terima kasih dulu ya kalian udah datang dan menyempatkan waktu untuk kesini. Nah, di sini tuh kita akan membahas kayak berbagai pengertian. Saya ingin membahas dan memberitahu sedikit tentang kalian mengenai apa sih layanan bimbingan kelompok dalam karir gitu. Nah, kalian ini kan kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 12 ya. Pasti di situ kalian lagi bingung kan setelah ini mau bagaimana, mau ngambil jurusan apa gitu. Nah, kalian sebelumnya udah tahu belum pengertian mengenai bimbingan layanan kelompok tersebut? Belum tahu Kak. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya sedikit mengenai bimbingan layanan kelompok itu. Nah, bimbingan layanan kelompok itu adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik masalah. Udah ngerti belum? Jadi setelah kita bahas ini, kalian tuh nanti secara tidak langsung berpikir bahwa selanjutnya kayaknya mau ambil ini deh gitu. Kalau nggak, bakat kalian tuh udah muncul di topik kita nanti. Nah, sebelum membahas topik itu, kalian udah tahu belum nih alasan kenapa sih harus ngikutin bimbingan kelompok ini? Belum. Ada yang mau bertanya nggak? Silahkan kalau mau. Ada? Nggak ada Kak. Nah, alasannya itu tuh ada 3 ya di sini. Yang pertama itu adanya tuntunan kebutuhan seseorang akan suasana kelompok. Maksudnya tuh suasana yang sekarang itu gimana biar kita tuh ngobrolnya tuh bisa masuk gitu ke topiknya. Terus yang kedua itu banyak siswa yang mengalami masalah. Kenapa harus ada banyak siswa masalah dulu biar kita tahu dia mau ngambil apa, terus kita arahin kemana. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu Kak. Karena kan banyaknya masalah itu ngelihat kan, berarti itu kan sisi tadi kan yang dia kan banyak siswa yang mengalami masalah. Di balik orang bikin masalah itu pasti ada sebabnya kan. Ya. Kita nggak bisa kan kalau harus ngelihat orang ada masalah tuh berarti dia buruk gitu. Nah, kita sebagai bimbingan layanan kelompok itu ngambil kenapa sih dia bisa ngelakuin itu, pasti ada Sebab alasannya. Iya, betul. Nah, terus yang ketiga itu adanya suatu masalah yang harus dipecahkan melalui kelompok, yaitu mendiskusikannya bersama-sama dalam kelompok. Nah, gunanya kita bikin kelompok seperti ini tuh itu untuk mendiskusikannya lalu memecahkan masalahnya. Jadi kan adanya beberapa orang itu kan untuk mengemukakan pendapat masing-masing kan. Kalau misalkan mau ngambil ini itu gimana sih? Nah, kita kasih pendapat. Baiknya di sini, baiknya arah ke sini, seperti itu. Nah, tujuannya ini tuh ada 2. Yang pertama itu tujuan khusus, yang ketiga itu tujuan layanan gitu. Coba ada 2, yang pertama itu tujuan Khusus, khusus, yang ketiga tujuan layanan. Ketiga. Nah, jadi cuma 2, khusus dan layanan gitu. Nah, baik seiring berjalannya waktu kita udah sampai nih di sesi pertanyaan ya. Tadi kan saya udah menjelaskan sedikit pengertian serta tujuan apa itu bimbingan layanan kelompok ya. Saya harap kalian mengerti ya. Ngerti Kak. Baik, di sini sudah masuk di sesi pertanyaan nih. Kalian ada yang mau bertanya nggak mengenai apa yang sudah saya jelaskan tadi? Aku mau nanya Kak, Silakan Azhara. apa pentingnya manfaat dan tujuan bimbingan karir di pendidikan sekolah menengah? Menengah atas ya. Ya. Oke, karena kamu itu lagi SMA mau kuliah ya, jadi di sini saya akan menjelaskan pentingnya manfaat dan tujuan bimbingan karir tersebut. Di sini ada beberapa, salah satunya itu kamu manfaatnya memiliki pemahaman mengenai diri sendiri, minat bakat, kemampuan, kepribadian yang terkait dengan pekerjaan atau dengan jurusan yang kamu akan capai nanti gitu. Jadi kamu tuh mulai sekarang kayak menanamkan diri
dan mengumpulkan sebenarnya minat bakat kita tuh apa ya gitu. Terus yang kedua itu memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang dapat menunjang kompetensi karir. Lalu yang ketiga itu memiliki sifat akan melanjutkan yang tadi pertanyaannya dari Azahra ya. Terus yang keempat itu memahami relevansi kelompok belajar yang dibutuhkan. Jadi kamu tuh belajar yang menurut kamu aku tuh ada di bidang ini gitu, itu ditekuni aja gitu. Terus yang kelima itu mampu merencanakan jenjang karir masa depan yang ingin dicapai beserta langkah dalam mengupayakan rencana tersebut. Dan yang terakhir membentuk pola dan kebiasaan yang mengarah pada perkembangan jenjang karir. Maksudnya kalau kamu udah ada pandangan ntar kuliah masuk ini deh ilkom gitu ya, berarti kamu harus yang kayak belajar public speaking gitu, mencari berita terkini gitu kan ya, mengenai jurusan tersebut gitu. Selanjutnya ada yang mau bertanya nggak mengenai karir ini? Saya Kak, Ya boleh, silakan Anissa. Saya mau nanya, bagaimana sih kita itu cara mewujudkan karir tersebut? Oh iya, di sini tuh kamu bisa dengan menerima setiap tanggung jawab untuk karir kamu sendiri. Jadi kamu kalau misalnya udah mengambil ini, ya udah tanggung jawab tuh sama yang ini gitu ya. Nggak bisa harus nyabang ke sini, nyabang ke situ. Takutnya kamu nggak fokus akan tujuan pertama itu. Nah, yang kedua itu pahami minat, keterampilan dan nilai Anda. Terus cari informasi dan rencana dalam pengembangan karir. Terus bangunlah suatu tujuan dan rencana tahapan karir. Lalu manfaat setiap peluang pengembangan karir yang ada. Maksudnya kalau kamu ada waktu luang atau ada waktu senggang, kamu bisa mikirin selanjutnya beneran aku mau ngambil ini nggak ya gitu loh. Terus yang terakhir itu ikuti seluruh rencana karir realistis. Maksudnya kamu bisa ngikutin berbagai event atau acara atau kayak seminar seminar itu untuk ya mengembangkan lebih dalam potensi karir yang mau kamu ambil gitu. Nah, di sini juga ada penjelasan karir di pendidikan ya. Jenis bimbingan karir yang terdapat dalam pendidikan SMA itu bimbingan kelompok, konseling individu, dan konsultasi. Dalam bimbing yang untuk minat bakat selanjutnya. Nah, mungkin segitu dulu yang saya bisa sampaikan. Kalau misalnya ada yang salah, tolong maafkan ya. Nah, untuk penetapannya, kalian udah jelas belum nih jadinya mau ngambil jurusan apa atau enggak? Kalian di SMA ini ngambil apa? Kamu apa? IPS. Aku juga IPS, IPS. tapi aku pengen masuk kedokteran. Oh, belum pandangan atau gambaran nanti kuliah mau ngambil jurusan ini atau apa gitu. Silahkan dari Anissa mau ambil apa? Aku sih pengennya manajemen ya. Iya, karena IPS ya. Iya, Ya, betul. jadi IPS. Jadi kamu tinggal mendalami tuh yang kayak hitung-hitung apa Iya, itu ekonomi, iya. itu kamu harus tekuni lagi gitu. Buat Azahra? Aku pengennya kedokteran sih kak. Oke, jadi kamu Jurusannya IPS, tapi aku pengen kedokteran. jawabnya apa? Dari jurusan IPS tadi ya. Iya, betul. Baiknya tuh kamu mencari apa yang sesuai di jurusan kamu. Kan banyak juga tuh di IPS. Karena menurut saya IPS untuk kedokteran itu agak sulit ya dari segi persaingan, dan materi-materi yang kamu akan hadapi nanti itu takut nggak selaras gitu loh ya. Iya. Nah, jadi baiknya kamu mulai mencari tahu tuh jurusan di IPS, bagusnya nanti ngambil di apa untuk kuliah gitu. Saya bisa ngasih solusi sih dan saran, seperti kalau IPS itu kamu bisa ngambil ya manajemen seperti Anissa, akuntansi, ilmu komunikasi, itu juga bisa. Kamu bisa cari di situ lebih dalam lagi ya. Oke kak, terima kasih sarannya. Ya, mungkin dari saya segitu dulu ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurangnya penjelasan dari saya. Kalian bisa cari tahu lagi nanti lebih dalamnya. Baik. Oke. Terima kasih untuk semua. Tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan penutup. Pada awal sebelum mulai kita sudah memulai semuanya dengan berdoa ya. Sekarang kita akhiri dengan Mengucap Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih untuk Anissa dan Azahra. Semoga materi yang saya sampaikan tadi menjadi berkah untuk kalian semua. Amin. Terima kasih Oke, Kak. Assalamualaikum. Sukses terus ya, Kak.